Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم ربنا فصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita Surat An-Nazi'at ayat yang ke-7 ya. Tatba'uha ar-radifah qulubu yawma idzi wajifah absaruha khashi'ah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang untuk apa Allah bersumpah dengan para malaikat-malaikatnya di 5 ayat yang pertama surat An-Nazi'at. Bahwa semua itu ternyata berkaitan dengan kejadian akhir daripada alam semesta. Tatkala Allah mengatakan yauma tarjufur rajifah, ketika datang satu kondisi di mana sesuatu akan membuat orang yang mendengarnya irtajaf, ketakutan, merinding, kemudian juga gemetar, irtijaf. Dan sesuatu yang menjadikan itu adalah rajifah, kata Allah. Menurut Ibnu Katsir maknanya adalah an-nafkhatul ula, yaitu tiupan sangkakala yang pertama. Kemudian setelah sangkakala pertama ditiupkan, Allah katakan tatba'uha ar-radifah. Maka diikuti berikutnya dengan radifah. Tiupan sangkakala yang kedua, yang jarak antara keduanya dalam hadis riwayat Abu Hurairah adalah 40. Ketika para sahabat bertanya, wahai Abu Hurairah, apa yang dimaksud dengan 40 adalah 40 hari? Kemudian beliau diam. Apakah yang dimaksud dengan 40 itu adalah 40 bulan? Beliau juga diam. Apakah yang dimaksud itu adalah 40 tahun? Beliau pun juga terdiam. Jadi 40 ini 40 apa? Hanya Allah yang tahu. Tetapi yang luar biasa adalah pilihan kata yang Allah gunakan adalah kalimat radifah. Ardafahu syai' maknanya adalah ngebonceng. Radifu syai' adalah boncengan. Jadi kalau saya bonceng seseorang di belakang saya, maka dia disebut dalam bahasa Arab radif. Kira-kira jarak saya dengan orang yang saya bonceng dekat nggak Pak? Dekat. Nggak mungkin saya bonceng di motor, dia boncengannya di motor di belakang saya, kan nggak mungkin. Ya, berarti
betul-betul nempel dan dekat. Maka disebut sebagai tatba'. Apa artinya tatba'? Mengikuti. Ya. Disebut dengan tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, mereka yang mengikuti generasi sahabat. Ya. Dari semuanya. Maka kata taba'a, tatba'uha berarti sangkakala itu bukan hanya kemudian berjarak dengan tidak terlalu jauh, tetapi persis mengikuti bagaimana tiupan sangkakala yang pertama dari segi frekuensinya, dari segi bunyinya, dari segi kemudian efeknya, ya. Dari segi lamanya sangkakala itu kemudian ditiupkan. Dia mengikuti sangkakala yang pertama. Hanya saja yang membedakan adalah fungsi. Kalau yang pertama fungsinya untuk menghancurkan semuanya, kalau yang kedua adalah fungsinya untuk menghidupkan kembali semuanya, membangkitkan semuanya. Bukan hanya manusia, tetapi semua makhluk Allah, bahkan bumi yang sudah Allah hancurkan diganti dengan yang baru. Langit yang sudah Allah hancurkan, Allah ganti dengan yang baru. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, yauma tubaddal ardu ghairal ardi was samawat. Allah ganti bumi dengan bumi yang baru, demikian juga Allah ganti langit dengan langit yang baru. Dan proses penggantian itu terjadi pada tiupan sangkakala yang kedua. Begitu juga umat manusia, begitu juga jin, begitu juga para malaikat. Tiupan sangkakala pertama yauma tarjufur rajifah membinasakan semuanya. Termasuk nanti yang paling terakhir meninggal adalah siapa? Malaikat Israel. Siapa yang mencabut nyawa malaikat peniup sangkakala? Ya Israel. Siapa yang mencabut nyawa malaikat yang membopong arsy-Nya Allah itu, mengangkat arsy-Nya Allah? Ya Israel. Sampai kemudian Israel disuruh sama Allah mencabut nyawanya sendiri. Dan saat itu dia merasa kesakitan. Ya. Atau dalam riwayat yang lain dikatakan Allah hanya mengatakan wahai Israel Anda mati, maka seketika itu juga langsung mati. Nah, dibangkitkan pertama kali adalah siapa? Israfil, untuk meniupkan sangkakala semuanya. Yang terakhir meninggal, yang terakhir mati adalah Israel, namun yang pertama kali dibangkitkan, dihidupkan adalah Israfil untuk meniupkan sangkakala yang kedua. Ya. والثانية وهي الرادفة فهي كقوله وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. وقد قال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا السفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت الراجفة تتبعها الرادفة. Kata Nabi, ketika datang sangkakala yang pertama ditiupkan, kemudian tidak lama berselang ditiupkan sangkakala yang kedua, ja'al mautu bima fihi, maka kematian datang. Ya, kematian semua datang, kehancuran semua datang. Faqala rajulun, maka berkata seseorang saat itu, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ara'aita in ja'altu salati kullaha 'alaik? Qala idzan yakfika Allahu ma ahammaka min dunyaka wa akhirataka. Ya Rasulullah, bagaimana seandainya aku jadikan salatku semuanya, ya, itu sebagai penebus atas keselamatan dari dahsyatnya kiamat. Dengan pertolonganmu, dengan syafaatmu, bagaimana ya Rasul? Ya. Bagaimana dengan salatku yang aku jadikan sebagai keselamatanku itu? Maka kata Nabi SAW, idzan yakfika Allahu ma ahammaka min dunyaka wa akhirataka. Cukuplah bagi Allah menjadikan apa yang kau niatkan itu dari salatmu sebagai
menebus atas keselamatan dunia dan akhiratmu. Ya. Kalau kita perhatikan bagaimana Nabi kemudian seperti menyimpulkan yang menyelamatkan itu salah satu ibadah yang paling penting adalah sholat. Bagaimana kemudian tatkala sholat dijadikan sebagai tolak ukur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan pertanyaan sahabat tadi, tidak dengan amalan yang lain, bukan dengan amalan hajimu, bukan dengan amalan puasamu, bukan dengan amalan zakatmu, infakmu dan seterusnya. Qala araita in ja'altu salati kullaha 'alaik. Seandainya aku jadikan semua salatku itu atasmu ya Rasulullah, gimana? Selamat enggak saya? Idzan yakfika Allahu ma ahammaka min dunyaka wa akhiratik. Cukup. Allah akan memenuhi semua kepentinganmu yang engkau inginkan berupa keselamatan dari dunia dan akhiratmu. Ya. Apa bentuk keselamatannya? Keselamatannya adalah tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari hamba-hambanya dan makhluknya yang merasakan tiupan sangkakala yang pertama. Bagian dari rahmat Allah terhadap orang-orang beriman adalah tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa mengalami tiupan sangkakala yang pertama. Syadaidu wa ahwalu yaumil qiyamah. Betapa dahsyatnya huru-hara hari kiamat itu digambarkan dalam banyak ayat. Ya, yauma tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara ma hum bisukara dan seterusnya. Ya, yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing sibuk dengan urusannya. Orang lari dari bapak, ibu, anak, istri, saudara, semua lari. Yang lagi hamil tiba-tiba melahirkan, yang lagi menyusui anaknya dilempar. Ya, orang seperti sempoyongan, habis mabok dan seterusnya, kebingungan mau kemana, ini suara apa yang bising begitu. Menakutkan, membuat bergetar. Yauma tarjufur rajifah, bergetar, gemetar ketakutan. Ya. Tercermin dari apa? Ya, pada ayat berikutnya Allah gambarkan tanda mereka takut adalah qulubun yaumaidzi wajifah absaruha khasyiah. Hati-hati mereka yaumaidzin pada hari itu, kata Ibnu Abbas, wajifah maknanya khaifah, ketakutan dengan rasa takut yang amat sangat. Ya. Bergemetar. Ditegaskan lagi, hati mereka saat itu wajifah, ketakutan, absaruha khasyiah. Pandangan mata mereka khasyiah, tertunduk ke bawah. Ya. Seperti orang yang siap dieksekusi. Dia bergetar badannya, kemudian hatinya ketakutan dan hanya bisa tertunduk kepalanya. Absar, pandangannya tertunduk ke bawah. Ailil mulabasati aida dzalilatan haqiratan mimma ayana min al-ahwan. Saking diperlihatkannya oleh Allah huru-hara hari kiamat menjadikan mereka zalilah, seperti orang yang terhina, haqirah, yang rendah. Ya. Seperti orang yang kemudian bisa diperlakukan dengan apapun, siap dan tidak berdaya manakala kemudian diperlakukan dengan tindakan apapun, pasrah, mau lari nggak bisa. Ya. Dalam surat Al-Mudaththir, ya, Ainal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Ketika mereka bertanya ainal mafar, kemana tempat berlari? Kami pengen pergi, pengen kabur, pengen lari. Kalla la wazar, sudah tidak ada lagi jatahnya hari ini berlari.
Kapan perintah Allah berlari? Dalam surat Az-Zariyat 50. Fafirru ilallah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Selama masih ada orang yang ngasih peringatan yang nyata, maka berlarilah menuju Allah. Tapi kalau sudah tidak kita mau dengarkan lagi, maka hari itu nanti sudah tidak ada lagi tempat berlari. Tidak ada tempat pelariannya. Yaqulu wa inna lamarduduna fil hafirah. Yani musyriki Quraisy wa man qala biqaulihim fi inkaril ma'ad. Perkataan ini sebagai gambaran bagi orang-orang siapapun yang mengingkari hari kebangkitan, mereka akan berkata pada saat itu, saat tiupan sangkakala pertama ditiupkan, a inna lamarduduna fil hafirah. Ay yastab'idun wuqu'al ba'thi ba'da al-masir ila al-hafirah wa hiya al-qubur. Qala Mujahid wa ba'da tamazzuqi ajsadihim wa tafattuti 'idhamihim wa nukhurihim. ولهذا قالوا أئذا كنا عظاما نخرة. Apakah kata mereka kami akan dikembalikan ke dalam kubur-kubur kami? Apakah kami akan dikuburkan saat itu? Bukankah kami sudah menjadi orang yang dikasih kesempatan hidup ini? Apakah kami akan mati? Maksudnya begitu. Mereka orang-orang yang mengingkari kematian. Mereka yang tidak mau kemudian meyakini tentang hari kematian dan apa yang terjadi pasca kematian itu. Mereka yang tidak mempersiapkan hari kematiannya. Mereka yang ingkarul ma'ad, kata Ibnu Katsir, mengingkari hari kebangkitan dan hari kembali itu. Maka tatkala mendengar tersebut mereka tidak meyakininya serta mempertanyakan, a inna lamarduduna fil hafirah. Masa iya sih kita juga ikut mati juga? Gitu. Orang-orang yang sudah di dalam kubur, mereka sudah mati lebih dahulu. Kami ini tidak mati-mati. Kok bisa kami juga akan mati seperti mereka? A inna lamarduduna fil hafirah. Padahal yang namanya kematian dalam Al-Quran disebutkan hatta atahul yaqin. Kematian itu adalah sesuatu yang meyakinkan. Silih berganti kita menghantarkan, kemudian kita ikut menyolatkan, ikut mendoakan, ikut mentakziahi, ikut mengiringi sampai ke makamnya, ikut kadang-kadang juga 3 hari pertamanya, 7 hari dan seterusnya. Nyata. Orang-orang yang datang sebelum kita, mereka sudah meninggalkan kita. Dan orang-orang yang bahkan datang setelah kita pun sebagian sudah meninggalkan kita. Nyata. Maka tidak bisa masuk di akal siapapun ketika ada orang mengingkari tentang kematian. Dan orang mengingkari tentang adanya sesuatu pasca kematian. Tidak bisa diterima dengan akal sehat siapapun dan manapun. Maka kemudian kata-kata keraguan itulah yang Allah nyatakan dalam Al-Quran sebagai bentuk yang diabadikan oleh Allah bagaimana cara berpikir mereka itu. Apakah harus dengan kiamat dulu baru mereka akan yakin bahwa kehancuran alam semesta itu terjadi? Apakah harus dengan kehancuran alam semesta dulu, harus dengan misalnya tiupan sangkakala yang pertama dulu baru mereka yakin bahwa mereka pun akan mati? Ini yang kemudian dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam penjelasannya. Sehingga mereka kemudian mengatakan aidza kunna 'idhaman nakhir. Setelah jasad-jasad mereka terobek-robek dan tulang belulang mereka kemudian hancur lebur berkeping-keping, hanya serpihan-serpihan yang tersisa. Wa nakhuriha, dan sudah menjadi serbuk-serbuk. Mereka berkata, aidza kunna 'idhaman nakhir. Kalau nanti kami sudah menjadi tulang belulang sekalipun, mana mungkin kami akan kembali seperti semula wujud sebagaimana kami sekarang? Gak mungkin, kata mereka. Kehidupan yang mereka yakini adalah berlalu begitu saja. Lahir, tumbuh, kemudian besar, hidup, dijalani kehidupannya dengan segala aktivitasnya, kemudian mati, berkalang tanah, masuk ke dalam tanah, selesai. Mereka mempertanyakan, mana mungkin kalau kami sudah menjadi tulang belulang kemudian dihidupkan kembali dan utuh seperti saat ini? Itu yang mereka tidak percayai. Dan ini disebut sebagai kaum dahriyah namanya.
dahriyah wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Tidak ada yang membinasakan kami kecuali alam semesta. Jadi kalau alam semesta hancur, kami juga hancur, selesai kehidupan. Kiamat kemudian terjadi, alam semesta hancur, kami pun hancur. Ya udah selesai. Gak percaya tentang matahari harus kemudian ada lagi. Di padang mahsyar Nabi mengisyaratkan bahwa matahari didekatkan. Gak mungkin ada matahari lagi. Gak mungkin ada bulan lagi, ada bumi lagi, ada kemudian langit lagi. Semua tidak dipercaya itu. Nah, kenapa kemudian ayat ini diletakkan setelah ayat-ayat tentang sumpah Allah dengan malaikat-malaikatnya? Para ulama kemudian menjelaskan bahwa kalaulah Allah Subhanahu wa taala dengan kemahaagungan dan kebesarannya dapat menciptakan dan menghancurkan malaikat yang luar biasa bentuknya, lebih besar daripada bumi dan seluruh isinya, dan bagi Allah mudah untuk menciptakan, bagi Allah mudah untuk kemudian mematikan mereka, bagaimana dengan Anda wahai manusia? Bumi dan alam semestanya yang begitu luar biasa dalam pandangan mata kita dan kecil bagi Allah Subhanahu wa taala pun bagi Allah mudah untuk dihancurkan dan diberikan kehidupan seperti semula. Bagaimana dengan kita manusia? Ya. Semua bagi Allah urusannya hanya antara bainal kafi wan nun, kata para ulama. Urusan Allah itu hanya antara huruf kaf dan nun. Apa itu? Kun. Setelah kun apa? Fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Selesai, gampang. Kemudian aidza kunna 'idhaman nakhirah. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Qatadah ay baliyah. Qala Ibnu Abbas huwa al-'azmu idza baliya wa dakhalat ar-rihu fihi. Nakhirah maknanya adalah tulang yang sudah baliyah. Sudah apa namanya? Kalau baju itu baliyah itu istilahnya belel gitu. Tulangnya apa istilahnya? Sudah lusuh. Tulangnya sudah hancur, sudah menyerpih. Baliyah. Sudah apa namanya? Kering. Ya. Tulangnya sudah kering sehingga kalau tersentuh saja sudah remuk begitu. Ya. Kata Ibnu Abbas, maknanya adalah al-'azmu idza baliya wa dakhalatir rihu fihi. Tulang ketika sudah masuk angin ke dalamnya. Artinya sudah kopong. Kalau tulang kopong berarti apa itu artinya? Tulang yang gampang diremukkan karena sudah tidak ada lagi isinya. Ya, sudah tidak ada lagi isinya. Lantas mereka mengatakan, qalu tilka idzan karratun khasirah. Mereka kemudian berkata, itulah satu pengembalian yang mendatangkan kerugian yang amat sangat bagi mereka. Karrah, pengembalian. Satu episode yang diulang oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kematian akan ada kehidupan. Episode kita adalah episode antara dua kematian dan dua kehidupan. Kita sudah menjalani satu kematian dan satu kehidupan. Sisa kematian yang kedua dan sisa kehidupan yang kedua. Sebelum kita lahir ke alam dunia, sesungguhnya kita mati. Itu kematian yang pertama. Sebelum ruh ditiupkan. Setelah ruh ditiupkan, masuklah episode kehidupan yang pertama. Sampai kita lahir, hidup di dunia, kemudian berujung pada kematian, dan itulah kematian yang kedua. Setelah berakhirnya masa di alam kubur, dibangkitkan, dan itulah kehidupan yang kedua. Qalu amattana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bidzunubina. Mereka berkata, duhai Tuhan, duhai Allah, Engkau telah mematikan kami dan telah menghidupkan kami dua kali, dan kami mengakui atas semua dosa-dosa dan kesalahan kami. Tapi bisa enggak kami balik lagi ke dunia, kata mereka? Enggak bisa. Law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna, dalam surat Al-Baqarah.
Mereka yang sudah masuk ke dalam neraka menyesal, ya Allah, seandainya kami bisa mengulang kehidupan kami sekali saja, tolong kembalikan kami ke dunia sekali saja walaupun sebentar. Fanatabarra minhum, kami pasti akan berlepas diri dari syaitan. Kama tabarra'u minna, seperti halnya hari ini syaitan berlepas diri dari kami. Mereka tidak mau diajak-ajak sama kami. Mereka tidak mau dipersalahkan oleh kami. Padahal kami di sini semua karena salah mereka yang menggoda kami. Syaitan tidak mau. Syaitan tidak mau diajak-ajak bersalah, tidak mau dipersalahkan. Maka mereka kemudian protes, ya Allah, kalau gitu kembalikan saja kami kembali ke dunia. Kami tidak akan ikuti apa kata syaitan. Kami berlepas seperti halnya mereka hari ini berlepas diri dari kami, tidak mau membela dan menyelamatkan kami. Nah, inilah kemudian yang dimaksud dengan karrah, yaitu kesempatan yang berulang, kesempatan yang terulang, meminta untuk mengulang sesuatu, karrah. Makanya kalau kita pernah tawaf wada', setelah tawaf wada' kita bisa minta doa apa? Ya Allah, kembalikan kami ke sini, karrat ba'dal karrat atau marrat ba'dal marrat. Ya Allah, datangkan kami ke sini, ulang lagi, berkali-kali, ulang lagi, berkali-kali. Karrah. Ya, episode yang sudah berakhir minta diulang dari awal, itulah karrah. Ya. Sehingga ketika Allah katakan tilka idzan karratun khasirah, dimaknai bahwa Allah mengembalikan mereka pada kehidupan yang sebenarnya. Ini cara membangun mindset yang luar biasa. Kalaulah mereka minta balik ke dunia, itu yang disebut dengan karrah. Sementara Al-Quran mengatakan kita kembali ke akhirat, itulah karrahnya. Orang kafir nyampe di akhirat minta supaya dikembalikan ke dunia, itu karrah bagi mereka. Tapi bagi orang beriman, Allah menyatakan kembalimu ke akhirat itulah karrahmu, karena sebelumnya kamu ada di surga. Seperti halnya Nabi Adam yang awal pertama kali kehidupannya di surga, kemudian Allah turunkan ke bumi, dan kita sebagai anak cucu Adam seperti itulah yang Allah berlakukan bagi kehidupan kita. Lantas pengembalian kita kepada akhirat, kepada surganya Allah, itulah mindset karrah yang harus kita bangun. Ya. Sejatinya ketika ada orang meninggal dikatakan wa inna ilaihi raji'un. Kita kembali ke sana, itulah proses pengembalian. Sayangnya bagi orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, Allah katakan pengembalian itu disebut dengan pengembalian yang merugikan buat mereka. Kenapa? Karena tidak balik modal. Baliknya malah rugi. Disuruh dikasih sama Allah modal di dunia untuk berbekal, untuk berniaga dengan Allah, untuk bertransaksi dengan Allah, untuk jual beli dengan Allah. Pas pulang jatahnya habis, modalnya habis, jatah rezekinya sudah selesai, pulang gak dapat untung, rugi. Maka disebut dengan karratun khasirah. Ibarat kita bilang, nak, ini papa kasih modal kamu 1 juta. Berangkat pagi, sore pulang ya. Maka 1 juta harusnya dia berdayakan untuk apa? Pulang-pulang untung. Bukan malah 1 jutanya habis, rugi, gak dapat apa-apa, barang gak dapat, duit dicopet, untung juga kagak, misalnya. Maka pengembalian itu disebut dengan proses karratun khasirah. Balik-balik gak dapat apa-apa. Amal solehnya banyak tapi tidak diterima. Amal solehnya ada tapi kemudian tercoreng dengan banyak hal. Dengan riyaknya, dengan sum'ahnya, dengan ujubnya, ya, dengan macam-macam. Ya. Kemudian amal soleh ada tapi bikin zolim sama orang juga banyak. Dituntut sama orang. Ya Allah, saya pernah digituin sama si fulan, pernah digituin sama si fulan. Ya, akhirnya apa? Pahalanya berpindah. Pahalanya habis, maka dosa orang tersebutlah yang ditimpakan kepada mereka. Itu yang Nabi sebut sebagai orang yang muflis.
bangkrut, rugi. Ya. Semua itu ternyata diawali dari karena tidak adanya keyakinan yang mendalam tentang adanya hari pertanggungjawaban atas amal. Kalau kita sholat, mau pamer sedikit, kita yakin, ya Allah, sholatku ini nanti ada pertanggungjawabannya. Aku berharap dengan sholatku ini, sholatku diterima oleh Engkau. Kira-kira akan riya nggak, Pak? Akan update status nggak misalnya? Guys, sholat Jumat dulu misalnya. Ya, kita sambung lagi sholat Jumatnya, update status. Kita mau begitu itu kira-kira jadi nggak melakukan itu kalau kemudian batasannya adalah semua yang kulakukan adalah semata-mata untuk hari pertanggungjawaban, bukan hanya di sini. Kita mau kemudian bersedekah, berinfak, kemudian bayar zakat, juga demikian. Baru mau kemudian pamer, baru kemudian mau mengharapkan ujian dan seterusnya. Ya, begitu. Ini ada pertanggungjawabannya. Kita mau bikin dosa, mau fitnah orang, mau gunjing orang, mau ngomongin orang, mau ngumbar aib orang. Lisan bisa menjadi sesuatu yang ada remnya ketika kemudian yang kita sadari adalah kalau saya memfitnah orang tadi, nanti giliran saya punya sholat yang banyak, puasa banyak, dia bisa nuntut saya itu. Pahala saya pindah, percuma, ngapain saya beramal kalau begitu? Karena ada hadisnya dari Nabi, orang-orang seperti ini akan nuntut. Qad syatama hadza, wa safaka dama hadza, wa qadhafa hadza, wa akala mala hadza, wa daraba hadza, 5 hal. Ya Allah, dia pernah ngambil harta saya, pernah fitnah saya, pernah kemudian menumpahkan darah saya, pernah memukul saya, pernah menghina saya. 5 hal. Padahal orang itu datang dengan pahala sholat, zakat dan puasa yang banyak. Itulah yang disebut dengan tilka idzan karratun khasirah. Orang kalau tidak meyakini adanya hari pertanggungjawaban setelah kematian itu, maka semua proses kembalinya adalah proses kembali yang rugi. Khasir. Bayangkan Allah masih menggunakan kata rugi, belum bangkrut. Yang mengatakan bangkrut itu dalam hadis Nabi kan, atadruna manil muflis. Kalian tahu nggak siapa yang bangkrut itu, kata Nabi. Tapi intinya sama. Tidak beruntung, tidak menghasilkan untung. Tidak ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tidak qad aflahal mu'minun, tidak hayya ala salah hayya ala falah. Padahal itu semua panggilan kesuksesan, panggilan keuntungan, panggilan keberuntungan, panggilan kemudian tidak rugi. Qad aflahal mu'minun, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Semua kata-kata muflih. Aflaha, muflih, falah dan seterusnya. Sehingga kata Hasan al-Basri, alam ta'lam anna as-salata iqtaranat bil falahi bihayya 'ala as-salahi 'ayya 'ala al-falah. Fa kaifa tatlub min Allah at-tawfiq wa anta li haqqihi ghairu mujib. Bagaimana mungkin Anda mengharapkan taufik dari Allah seandainya salat yang Allah janjikan dengannya Anda bisa mendapatkan sukses dunia akhirat, itu pun tidak Anda jawab panggilannya. Tidak engkau penuhi haknya Allah itu. Bagaimana mungkin Allah memberikan taufik atasnya terhadap keselamatan dunia akhirat itu? Nah, ini sebuah nasihat dari Allah Subhanahu wa taala dari ayat ini, betapa proses kepulangan kita, proses pengembalian Allah atas kita sudah sepatutnya adalah proses pengembalian yang mengandung dan membawa keuntungan buat kita. Maka kalau kita mau untung, maka harus cerdas-cerdas dalam bertransaksi dengan Allah. Harus tahu ilmunya gimana supaya bisa untung. Dengan usia yang terbatas, sama-sama mungkin 60 tahun, bisa jadi amalannya tidak sama. Makanya sahabat kan pada yang bertanya, ya Rasulullah, ini umat-umat sebelum kita ini kan usia panjang-panjang, amal mereka pasti banyak-banyak. Maka Nabi kemudian memberikan sebuah nasihat yang luar biasa. Apa? Mereka umur panjang, tapi amalan mereka belum banyak yang disyariatkan. Kalian ini umurnya memang pendek-pendek, tapi amal yang disyariatkan itu banyak. Ada
Ada sholatnya, ada zakatnya, hajinya, kemudian puasanya dan seterusnya. Sholat sehari saja ada berapa? Puasa sepanjang tahun aja ada berapa? Ya, umroh bisa setiap 2 minggu sekali bahkan. Belum lagi malam-malam yang Allah khususkan, Allah muliakan. Ada Lailatul Qadarnya, ada kemudian 10 malam terakhirnya, 10 malam terakhir Ramadan, 10 malam pertama bulan Muharram, 10 malam pertama Zulhijjah, siangnya juga begitu. Walayalin ashar, ya, wasyaf'i wal watr dan seterusnya. Sehingga umat Nabi Muhammad sebenarnya diuntungkan kalau kita bisa cerdas bertransaksi dengan Allah tanda petik. Tempat-tempat yang Allah muliakan banyak. Ada Masjidil Haram 100.000 kali lipat, Masjid Nabawi 10.000 kali lipat, Masjid Aqsa 500 kali lipat. Banyak. Nah, bagaimana kita bisa cerdas dalam bertransaksi dalam keterbatasan usia kita supaya ketika pulangnya kita adalah pulang yang menguntungkan. Dengan dosa yang kita tidak bisa menghitungnya, dengan pahala yang belum tentu diterima amalnya. Ini kan transaksi yang apa ya? Yang sebenarnya kalau tidak pandai-pandai, dosanya pasti, amal belum pasti, kan kira-kira gitu, Pak. Bikin salah sama orang, dosanya pasti enggak? Pasti. Tapi kita sholat, pahalanya pasti enggak? Enggak. Kita memfitnah, menggibahi orang, dosanya pasti? Pasti. Selama orang itu tidak kita mintai maafnya, dia pun tidak ridha dengan kemudian apa yang kita sampaikan dan seterusnya. Kita mengambil harta orang tadi haram, dia tidak ridha, tidak ikhlas, maka akan menunda segala kebaikan apapun yang bisa mengantarkan kita ke dalam syurga, tertunda masuk syurganya. Ya, bahkan ada hadis yang cukup panjang yang menggambarkan bagaimana ada orang masuk syurga tertunda hanya karena apa? Saudaranya belum sempat memaafkannya. Tertunda masuk syurga. Dosa pasti. Sedangkan sholat kita semua tidak pasti. Maka cerdas-cerdaslah dalam usinasi wa iyyakum, tentunya buat kita semua, dalam mengarungi fungsi kehidupan. Bagaimana Allah katakan karrah, dia proses pengembalian. Setelah dikasih kesempatan pergi melanglang buana seperti ka'annaka 'abiru sabilin. Anda seperti orang yang sedang melakukan sebuah perjalanan. Ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin, seperti orang yang terasing di sebuah negeri dan sedang melakukan satu perjalanan yang nantinya juga akan berpulang. Nah, dan ketika proses itu diingatkan, Allah memulai dengan apa? Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Proses pemulangannya itu ada malaikat yang ngambilnya dengan keras, dengan sadis. Ada yang mengambilnya dengan nasyitat, dengan lembut. Makanya bersumpah dengan malaikat, mengawalinya dengan 2 malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa dengan sadis dan lembut. Kemudian diiringi dengan jawabul qasamnya, jawab sumpahnya adalah perihal tentang hari kebangkitan. Tentang hari setelah kematian itu. Nah, kemudian qala Muhammad bin Ka'ab, qalat Quraisy, la in ahyana Allah ba'da an namuta la nakhsiranna. Apa iya kalau Allah menghidupkan kami kembali setelah kami mati, terus kami akan menjadi orang-orang yang rugi? Maka Allah jawab, tilka idzan karratun khasirah. Iya, itulah proses pengembalian yang kalian pasti akan rugi semuanya, kata Allah kepada mereka orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Qala Allah Ta'ala berikutnya, fa innama hiya zajratun wahidah fa idahum bis-sahirah. Ay fa innama huwa amrun min Allah la mathnawiyyah fihi wa la ta'kid. Fa idza an-nasu qiyamun yanzurun wa huwa an ya'mura ta'ala Israfil fayunfakhu fihi as-sur nafkhatal ba'thi. Fa idza al-awwaluna wal akhirun qiyamun baina yaday Rabb 'azza wa jalla yanzurun. Fa innama hiya zajratun wahidah Fa'idahum bisahirah, maknanya adalah satu kali perintah Allah, satu kali arahan dan instruksi Allah, tidak berulang 2 kali kepada Israfil, tidak perlu penegasan kepada Israfil, wahai Israfil tiupkan, maka ditiupkanlah sangkakala yang kedua, dan serta-merta semua yang di alam kubur dalam kondisi berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, siap-siap di padang mahsyar. Semuanya fa'idahum qiyamun yanzurun, semuanya dalam kondisi berdiri semuanya. Tidak ada yang selain berdiri.
Kama qala ta'ala yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna illa bithum illa qalila. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhil basar. Wa qala ta'ala wa ma amru as-sa'ati illa kalamhil basar aw huwa aqrab. Qala Mujahid fa innama hiya zajratun wahidah ay sayhatun wahidah. Hanya dengan satu teriakan, suara bising yang sangat mengganggu telinga, suara bising yang sangat menyakitkan dan memekakkan telinga, itulah panggilan kedua, tiupan sangkakala kedua yang membangkitkan semuanya. Wa qala Ibrahim At-Taimi ashaddu ma yakunu rabbu ghadaban ala khalqihi yawma yab'atsuhum. Kata Ibrahim At-Taimi, Allah Subhanahu wa taala akan nampak kemurkaannya itu tatkala Allah membangkitkan mereka. Ya. Kapan Allah terlihat paling marah? Kata Ibrahim At-Taimi, berdasarkan riwayat yang ada, Allah akan nampak paling marah adalah saat di mana Allah membangkitkan mereka. Kenapa? Katanya Allah pengasih penyayang. Bukankah Bismillahirrahmanirrahim? Allah pengasih penyayang. Ya. Tetapi Allah juga adalah zat yang bisa marah. Ya. Bagaimana bentuk kemarahan Allah? Kenapa Allah marah saat membangkitkan mereka? Maka penjelasannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala sudah murka bahkan saat mereka diwafatkan atau dimatikan dan dihancurkan. Kemurkaan itu menjadi bertambah asyad, menjadi bertambah parah, menjadi bertambah dan meningkat saat Allah Subhanahu wa ta'ala siap-siap menyiksa mereka. Dan proses itu dimulai sejak Allah membangkitkan mereka. Maka dalam banyak ayat Allah katakan azab Allah sangat pedih, azab Allah sangat keras, azab Allah sangat sadis, azab Allah sangat perih dan seterusnya. Ya. Ala inna adzaballahi syadid dan seterusnya. Ayatnya banyak. Ya. Sehingga ketika kemudian digambarkan bagaimana murkanya Allah, faidahum bisahirah, sahar itu adalah orang yang tidak tidur malam. Kalau bahasa kita adalah begadang. Faidahum bisahirah, kira-kira kalau orang begadang habis tidur gitu ya, orang yang begadang tidurnya gimana Pak? Orang yang bangun dalam kondisi begadang, tidur, kemudian dia begadang sesungguhnya, kira-kira bangunnya gimana? Sempoyong ya, kaget. Dan itu yang digambarkan saat hari kebangkitan. Faidahum bisahirah. Mereka tiba-tiba bangkit dari alam kubur mereka seperti orang yang baru bangun tidurnya saat mereka begadang itu. Jadi tidur yang seperti pusing gitu. Ini hari apa? Bingung. Ini kok begini kondisinya dan seterusnya. Bagi siapa? Bagi orang-orang kafir. Bagi orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Faidahum bisahirah. Qala Ibnu Abbas bisahirah al-ardu kulluha wa kadza qala Sa'id bin Jubair wa Qatadah wa Abu Salih. Ya. Pendapat yang kedua, faidahum bisahirah maknanya adalah wajhul ardi, permukaan bumi. Jadi bumi dibuat sama Allah datar semua, lapang, dan itulah yang dijadikan sebagai padang mahsyar. Faidahum bisahirah, tiba-tiba mereka semua sudah ada di permukaan bumi. Yang awalnya di dalam perut bumi, kemudian Allah keluarkan semua, ya. Contohnya adalah dalam surat Az-Zalzalah. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyara a'malahum. Ya, mereka kemudian keluar dari kubur-kubur mereka tiba-tiba sudah di atas bumi. Dalam kondisi bumi datar tanpa ada satupun yang menyekat, tanpa ada satupun kemudian bangunan, semua datar, tanpa ada gunung, tanpa ada pohon dan seterusnya. Datar semuanya. Itu yang dimaksud dengan bisahirah. Baik, karena sudah bunyi tet ya. Jadi
Kita cukupkan sampai ayat ke-14 ya. Dan ini juga sudah satu maqta', satu maudhu', satu tema. Tema berikutnya adalah tentang kisah Musa dan Fir'aun pada ayat 15 dan selanjutnya. Dan nanti apa keterkaitan antara kiamat? Kok contohnya yang dibangun oleh Allah adalah tentang Musa dan Fir'aun? Ya, itu ada hikmah luar biasa. Karena memang salah satu tabiat orang yang mengingkari kiamat adalah tabiatnya Fir'aun. Seperti apa Fir'aun? Tentang sosok manusia, nama atau karakter, insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.